Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia dengan NIM B1C125039. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan dari mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi dengan rumus statistik sederhana Microsoft Excel. Yang pertama, menggunakan rumus min dan max. Kita akan buat dulu data random. Terlebih dahulu data rendah, misalnya nilai Oke, baik. Untuk rumus min digunakan untuk mengetahui nilai paling rendah dengan rumus kita akan buat di sini sama dengan min dalam kurung sel. Kita harus lihat selnya berada di mana. Di sini ada di B3 terus titik 2 sampai dengan sel B10. Kamu mau main nggak? Tinggal di enter. Nah, kita di sini kita bisa mengetahui bahwa nilai paling rendah adalah 45. Sama dengan max, kita rumusnya sama dengan max dalam kurung B2 titik 2 B10. Nah, di enter. Nah, kita dapat mengetahui nih nilai paling tinggi yaitu 90. 90, maaf, 90. Nah, lanjut menggunakan rumus sumif dan sumif yang ada S-nya. Nah, saya akan buat data random terlebih dahulu. Mungkin nomor, nama, terus TL titik 05/2025. 17/05/2025. 18/05/2000. Saya rapikan terlebih dahulu ya, guys. Format, atur nomor pakai sudah deh, langsung hapus saja chatnya kita, nanti udah lihat Ian. Saya bilang biar nih katik ya betul pegang sih aku, terus katanya bilang halus saja sudah ketik tempo saja. Kalau udah macam-macam katanya oke. Apa nih kira Coba itu masa dia breakboard dia dihapus nama baru mudah tinggal pas keluar saja WA nya.
biasanya yang bucin itu yang di pasar ada tiap bucin juga yang bukan tipe orang yang bucin yang di pasar dan menjadi dia pelayan tidak bucin cowok dia setara maksudnya sama-sama sesagi dia lima anjir sama-sama gengsi cowok anjir bisa siapa yang terserah siapa yang mengalah di situ tidak mau mengalah yang paling heran kan gue biar mamanya memiliki diangkat saking anunya biar bapaknya ini kesemua bapak bibinya kan pernah Main Roblox kayaknya Devi soal Roblox deh ya anjir tapi udah lebih itu kayak super cok ya takut kan takut Pulang sini. Sama bikin ini. apa direkam itu Udah kan? Biar media dengar kita bicara. anjir sama jam 8 cowok Iya. Sudah mulai deg-degan lagi nih. kalian punya kerja tugas deadline di situ letak kasih. letak deg-degan Iya. Harus. sumpah sama menyesal udah pikir itu hari waktu dia Iya. Sekarang rumus sum digunakan untuk menentukan jumlah keseluruhan tabungan. Oh iya, harus tambah lagi. Terapikan dulu ya guys. 16. Untuk rumus sum kita masukkan sama dengan sum. Kita harus lihat ada di sel mana, kurang lebih sama seperti rumus max tadi. Berarti dia misalnya di sini pada yang pertama ya tanggal 16 dia selnya di E3. Masukkan E3 sampai dengan ini G3. Nah, terus tinggal enter. Nah, kita bisa mengetahui nih jumlah keseluruhannya ada di 1.750 ini dari 500 tambah 700 tambah 550. Saya akan lanjutkan lagi. Sum terus E4 sampai dengan G3.
Siapa itu? G7. Oh no, G4. Nah, lanjut lagi. E5 sampai dengan, nah, saya lanjutkan dulu ya. Ini kursi ko nomor yang lain. Nah, sekarang untuk rumus SUMIF yang tanpa S, dia digunakan untuk menentukan penjumlahan dengan kriteria tertentu. Misalnya kita mau mengetahui berapa jumlah tabungan keseluruhan dari laki-laki. Kita bisa memasukkan rumus sama dengan SUMIF dalam kurung. Pertama kita masukkan sel ini, sel D3 sampai dengan D7. Terus tanda kutip, kita kan mau cari yang laki-laki. Masukkan kode L, terus tanda kutip lagi, masukkan sel penjumlahan yang ini. Berarti dia di H3 sampai dengan H3 sampai dengan H7. Nah, bukan, salah. Iya, sorry guys, salah. Masih ada, oh ya, titik koma H3. Telepon kalian mandi sana. Telepon kayak belum mandi. Berangkat nih. SUMIF H3 H7. Ini kita bisa mengetahui bahwa tabungan keseluruhan dari laki-laki yaitu 4.990. Nah, seperti itu. Tadi salah guys. Kalau diulang,
sama dengan sumif sel awal yang ini sel D3 sampai dengan D7 titik koma tanda kutip L karena kita mau mencari yang bagian laki-laki. Setelah itu H untuk sel selanjutnya ini dari sel jumlah H3 sampai titik 2 sampai H7. Nah, ini kita dapat jumlahnya 4.990. Baik, lanjut untuk sumif yang pakai S. Kita akan lanjut. Saya akan buat tabel terlebih dahulu. Nomor tanggal faktur. Jumlah harga total bulat bukan kan biar misalkan Li bener diri dulu mau kita save oke ya aku ini HP mati membuat data terlebih dahulu. 4, 5 sampai 6. Aduh, gimana kayaknya ada pasien kacamata 11 tanggal faktur nama barang misalnya kalkulator penggaris pensil penggaris kalkulator
isinya misalnya ori untuk harganya Rp1.000. Nah, untuk rumus sumir kita akan masih ada guys. Total penjualan dan rupiah. Misalnya kita mengetahui penjualan kalkulator ori. Ori dari ori untuk mengetahui itu, misalnya sumir yang pakai S dia untuk menentukan penjumlahan dengan lebih dari satu kriteria. Rumusnya sama dengan sumif dalam kurung. Pertama kita masukkan sel total terlebih dahulu, yaitu berada di H12 sampai dengan H17. H12 sampai dengan H17. Titik koma. Sel setelah itu sel nama barang dia D12 titik 2 sampai di D17. Lanjut
titik koma terus tanda kutip. Kan kita mau cari yang kalkulator, tinggal kita masukkan kalkulator. Setelah itu tanda kutip lagi, titik koma, sel ini, sel kondisi, dia berarti E12.2 E17. Nah, lanjut titik koma lagi, tanda kutip, kita mau cari yang ori, tanda kutip lagi, dan enter. Nah, total penjualannya dia yang ori 160.000. Setelah itu lanjut rumus yang ketiga, rumus average. Saya akan buat average digunakan untuk menentukan nilai rata-rata. Saya akan buat lagi tabel baru, nomor, bulan. Saya akan pakai minggu 1, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, terus rata-rata. Akan buat terlebih dahulu tabelnya dengan data yang random saja. Satu, 2, 3, 5, 4. Bulan Januari, minggu pertama misalnya dia rata-rata penjualan itu 400, 650, 750. Masukkan data random saja, misalnya ini. Saya contohkan saja yang ini. Untuk mencari rata-rata tinggal masukkan rumus average dalam kurung sel, masukkan sel yang minggu pertama, dia di D29.2 sampai di ini G29. Bentar. Rata-rata penjualannya dia didapat 612.500 dia dari minggu pertama sampai minggu keempat. Lanjut untuk rumus penggunaan rumus count, countifs pakai S, dan count black. Saya akan mulai membuat lagi tabel
kode nomor transaksi, kode barang, nama barang, jadi 16. Oh, kurang 16, harus lebih banyak, 25. Oke. Nomor kasih normal. Startup jumlah, terus masuk dan keluar, itu stok akhir. Saya akan rapikan terlebih dahulu. Ada barang, kita buat random saja.
nama barang, misal buku besar, kalkulator, pensil, barang gitu. Lihatnya biar bibinya ada chat, dia ada tiap balas. Grup keluarganya kacuku nih. Oke, lanjut. Jumlahnya kita buat rendah. Oke lah. Terus yang ketiga, oke, untuk rumus count berfungsi untuk menghitung jumlah data transaksi. Misalnya nomor transaksinya, datanya ini ada berapa, seperti itu. Nomor transaksi. Misalnya ini data nomor transaksi ini ada berapa banyak sih? Terus kita masukkan dia sama dengan count dengan selnya dia ada di C38 titik 2 sampai di C40. Ini misalnya kalau misalnya datanya banyak kan mempermudah. Nah, dia dapatnya 3 data. Lanjut, rumus counter untuk menghitung jumlah data yang berupa teks. Misalnya kayak ini, nama barang kan teks dia. Berarti sama dengan counter dalam kurung selnya ada di E38 titik 2 sampai di E40. Enter. Nah, ada 3. Setelah itu ada count blank untuk menghitung jumlah data yang kosong. Ini yang di in dan out. Yang kosong, misalnya kita cari di yang in dulu. Sama dengan count blank dalam kurung, kita lihat ada di sel mana. Dari sel H38 titik 2 sampai dengan H40. Kita mau tahu dia data yang kosong tuh ada berapa sel. Nah, ada 1. Sama dengan di out juga, kita tinggal masukkan count blank dia di I38 sampai dengan I40. Nah, enter. Maaf. Sama dengan count blank dia ada di I38
I40. Enter. A1. Lanjut untuk rumus countif yang ada S-nya itu untuk mengetahui barang-barang yang sudah dikirim ada berapa banyak sih. Berarti kita harus buat lagi tabel. Misalnya saya hanya mengambil satu saja, nomor, tanggal pengiriman, nama sales, setelah itu produk, misalnya kota tujuan, misalnya kita mau tahu barang-barang yang sudah dikirim, keterangan. Nah, saya rapikan terlebih dahulu. Nomor 1, 2, 3, 4, sampai 5 saja. Tanggalnya 1/05/2025 sampai seterusnya. Nama sales misalnya Elisa, nama produknya misal buku besar, kalkulator, kota tujuan misalnya Kendari, ada juga yang di Makassar, Kendari, itu keterangannya. Nah, untuk rumus sumif yang pakai S, dia untuk mengetahui misalnya kayak barang buku besar yang kota tujuannya Kendari yang sudah dikirim ada berapa. Tinggal masukkan rumusnya sama dengan sumif PS dalam kurung. Pertama kita masukkan sel kota tujuan. Dia ada di F46 titik 2 sampai dengan F50. Setelah itu titik koma tanda kutip Kendari, masukkan Kendari karena kota tujuannya Kendari, tanda kutip lagi titik koma, masukkan sel keterangan. Dia ada di G46 titik 2 G50. Nah, lanjut titik koma lagi, tanda kutip. Kalau kita mau cari yang sudah dikirim atau belum dikirim, tinggal tulis keterangannya, misalnya dikirim. Enter. Nah, ini ulang sumif
kurung sel kota tujuan F46 50. Setelah itu kota tujuan Kendari, terus masukkan sel keterangan dia di G46 di G50 titik koma tanda kutip belum. Oke, lanjut pada bagian rumus fungsi teks Microsoft Excel menggunakan rumus left, mid, dan right. Astagfirullah. Lanjut, buat dulu tabelnya, datanya terlebih dahulu, nomor produk, terus mereknya, terus varian produk. Nah, saya akan buat terlebih dahulu tabelnya. Lanjut, kode barangnya kita buat random saja, misalnya 001. Terus misal penggaris barangnya, garis, terus varian produknya dia kodenya 01R. Aduh, 19 misalnya ini. Oke, lanjut. Untuk penggunaan rumus left, dia masukkan rumus sama dengan left dalam kurung selnya dia ada di sel C55 titik koma, karena dia ada 3 angka jadi masukkan 3. Nah, ini masukkan kodenya. Terus untuk merek dia mid, rumus mid sama dengan mid dalam kurung, dia sel kuncinya dulu ada di D55, terus titik koma, masukkan berapa angka dia, 1468
2, 4, 6, 8, 9. Karena ada 9 titik koma, terus enggak, karena dia di bukan baris kelima sih, kayak kata di spasi kelima, dia masukkan 5 titik koma, angkanya ada 9. Nah, aduh salah dia. Sama dengan mid dalam kurung C55 titik koma 5, karena dia ada di baris kelima, terus hurufnya ada 9. Nah, garis. Untuk right, masukkan rumusnya right dalam kurung selnya ada di sel C55 titik koma C55 koma dia di kelima juga, dan ada di 6. Anjay, apa nih? Titik koma mungkin ini. Sabar. Untuk varian produk nah, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.